Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan menyertai Anda. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan bahwa dalam pewartaannya, Yesus tidak mengubah Taurat yang sudah ada. Yesus mengajarkan kita untuk taat. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah mengembalikan Taurat dan hukum dan peraturan pada kedudukannya yang benar, dan sekaligus Yesus menggenapi nubuat di dalamnya. Yesus selalu mengajarkan cinta kasih itu yang paling utama. Jangan sampai karena peraturan lalu orang berhenti untuk berbuat kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penggenapan itu juga terjadi jika orang tidak hanya memperhatikan rumusan yang ada, tetapi juga memelihara roh dan semangat yang ada di balik setiap rumusan hukum, sehingga menjadi sesuatu yang justru mengembangkan kehidupan diri sendiri maupun banyak orang. Bagi Yesus, Yesus tidak menentang hukum Taurat, tapi Yesus menggenapinya dengan cinta kasih, dengan kehidupannya sendiri. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang dalam hidup ini untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Tidak cukup untuk mendengar, tapi melakukan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memaklumkan belas kasih Allah yang membebaskan. Maka dia selalu menjumpai orang miskin, mengampuni orang berdosa, tidak menjudge orang lain, merangkul mereka agar mereka bertobat, menyelamatkan nyawa orang. Ini adalah hukum cinta kasih. Maka mari kita belajar dari sikap hidup Yesus ini, mengikuti apa yang Ia perintahkan. Jelas dalam bacaan tadi dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Berarti Yesus tidak menentang apapun. Dia menggenapi dengan cinta yang luar biasa. Kemudian dikatakan tadi, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ingat, siapa yang melakukan dan mengajarkannya,
Tidak sekedar mengajarkan, tapi melakukan dengan keikhlasan hati, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Mari kita terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan agar kita diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk apapun yang boleh kami terima dengan cuma-cuma daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi para biarawan-biarawati. Bantulah para imam biarawan-biarawati, agar hidup mereka sungguh-sungguh mendatangkan rahmat dan berkat bagi banyak orang seperti yang Kau lakukan. Biarlah mereka boleh setia pada panggilan hidup mereka masing-masing. Dampingilah para biarawan-biarawati yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Dampingilah para biarawan-biarawati, para imam yang saat ini sedang mengalami situasi-situasi sulit dalam panggilan mereka, agar mereka tidak menyerah Tuhan, tapi tetap setia pada panggilan Engkau sendiri. Bantu mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka sungguh menggambarkan kehadiran-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.